Di mana dia cerita masalah penting, ya, masalah yang paling common yang dirasakan oleh UMKM itu. Kita kasih solusi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di monolog kali ini gue gak akan bahas tentang trading, gue gak akan bahas tentang current issue yang ada dan lain-lain. Tapi kali ini gue sebenarnya lebih mau share sama lo gitu tentang 3 rumus dasar dalam bisnis yang apabila 3 komponen ini terpenuhi, maka insya Allah bisnis yang lo jalani akan thriving, akan berkembang, akan berjalan dengan smooth tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, gue mau bahas sama lo semua yang suka bilang, bro, bisnis itu perlu modal. Kalau gue gak ada modal gimana? Mau mulai padahal gue punya keahlian dan gue tahu market butuh sama produk atau jasa gue, tapi gue gak punya modal. Tapi di sisi lain ada orang juga yang bilang, bro, gue ada modal sih, tapi gue bingung nih mau bisnis apa dan jualnya kemana. Gue gak punya market, tapi gue pengen bisnis, modalnya ada. Ada lagi sisi lain yang bilang, bro, gue punya banyak permintaan produk dan jasa nih. Banyak banget nih, marketnya ada banget nih. Tapi sayang gue gak ada keahlian untuk penuhin permintaan tersebut. Atau gue juga gak punya modal. Nah, kalau disimpulkan berarti untuk jalanin sebuah bisnis akan bermuara pada 3 hal kan. Supply, demand, dan modal. Di sini lo lihat hal yang biasa rumit lo temuin di pelajaran-pelajaran bisnis yang lo pernah temuin dengan istilah-istilah dan bahasannya masing-masing seperti bisnis proses, bisnis operation, manajemen distribusi, manajemen keuangan, manajemen HR, marketing dan lain sebagainya semuanya. Belum lagi kita ngomong tentang branding, marketing, selling, public speaking, public relation, marketing communication. Banyak banget sebenarnya bisa disederhanakan dengan hanya kita kembali ke 3 kunci tadi, supply, demand, dan modal. Karena intinya untuk membuat sebuah bisnis itu kan akhirnya agar terjadi apa? Transaksi kan, dimana kita menyediakan produk atau jasa yang kita sebut dengan supply, yang dibutuhkan oleh market yang kita sebut dengan demand, dan untuk memenuhinya dibutuhkan modal untuk menyediakan supply-nya, untuk melakukan aktivitas advertising-nya, atau melakukan untuk proses pengenalan produk kita ke masyarakat, itu kan dibutuhkan modal. Jadi konsis kepada 3 hal tadi. Dan selama gue berdagang dan menjalankan usaha-usaha gue selalu ketemu di 3 obstacle ini. Ntar ada aja salah satu yang missing. 2 terpenuhi, 1 missing. 1 terpenuhi, 2 missing. Yang akhirnya menjadikan bisnis susah growth-nya. Ya kan? Terkadang gue dapet demand yang sangat tinggi. Gue punya orderan yang melimpah. Tapi dari sisi supply gue gak ada tim yang cukup. Untuk hiring tim itu kan gue butuh uang. Apalagi kalau transaksinya hutang piutang. Akhirnya gue beraniin diri untuk cari pemodal misalnya. Nah pas dapat modal gue bisa tuh rekrut tim, beli alat dan lain-lain atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari sisi supply gue. Qadarullah demandnya nggak melimpah seperti sebelumnya. Akhirnya apa yang terjadi malah besar pasak kepada tiang, bukan untung malah rugi. Atau dari sisi lain orderan banyak, ya nggak, modal ada, tapi ternyata gue raw materialnya nggak ada atau bahan baku lagi nggak ada, lagi kosong. Contoh misalnya lo bisnis makanan kemarin kelangkaan minyak, itu kan juga masalah. Jadi begitu-gitu aja bermuara pada 3 hal tadi. Nah, terus gimana harusnya kita ngadepin spek saat kita jalanin usaha, kita punya supply yang stabil dan terjaga, demand yang terus bertumbuh, dan aset dan keuangan yang baik serta cash flow yang lancar. Dari sisi supply kita tuh bisa belajar tentang manajemen yang baik, operation bisnis yang baik, yang tujuannya adalah untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien, yang meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik, atau pendistribusian jasa yang lebih baik. Lalu melakukan kontrol terhadap operasional perusahaan tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan biayanya agar lebih efisien. Kita juga harus belajar tentang manajemen keuangan, ini penting banget. Bagaimana kita mengatur dan memastikan keuangan perusahaan agar digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang atau pendistribusian jasa yang berkualitas. Jangan sampai seseorang apalagi mau kerjasama dengan investor nggak punya pencatatan keuangan yang baik dan benar, akhirnya bisa jadi zolim nanti, nggak jelas pencatatannya, untung atau ruginya, digunakan untuk apanya lo nggak tahu, ya kan? Nggak mengerti kapan harus bagi keuntungan bisa dilakukan dan lain sebagainya. Cuman ngitung, oh nih costnya keluar sekian, ini pendapatan sekian, dikurangin, nih ada laba langsung dibagi gitu aja. Bisa jadi nggak sustain perusahaan dengan begitu. Karena itu baru EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, dan amortisasi. Harusnya kalau sebenarnya mau sehat nih, misalnya mau sehat, ini saran aja, bisa jadi beda-beda masing-masing. Kalau gue misalnya bikin usaha, setelah pencatatannya baik, gue tahu EBITDA gue misalnya dapat sekian, oke? Gue dapat EBITDA atau earning, penghasilan sebelum dikurangi oleh interest,
tax, amortisasi dan depresiasi itu sekian. Oke, nah dikurangin dulu tuh sama itu semua tuh, dapat net. Nah ini netnya sekian, untung bersihnya sekian, laba bersihnya sekian. Nah setelah laba bersih apakah langsung dibagi gitu antara gue dengan pemodal gue atau partner gue atau siapapun? Enggak juga. Kita sepakati dulu untuk ada laba ditahan supaya apa? Untuk sustainability. Salah satu contohnya di masa COVID ini kemarin ketika beberapa bidang usaha harus nggak boleh jualan gitu, nggak boleh jualan karena harus melakukan protokol kesehatan. Itu kan penjualannya nggak ada, tapi kan perusahaan harus berjalan terus, biaya yang dikeluarkan. Nah di situ lo bisa ngukur berapa lama lagi lo bertahan, cash yang lo punya berapa, piutang di luar yang lo punya berapa, sehingga lo bisa ngukur berapa lama nih kalau seandainya gue tanpa penghasilan bisa bertahan perusahaan ini. Nanti di situ lo bisa buat keputusan apakah gue harus cutting down size perusahaan gue atau gue masih bisa ngelanjutin lagi usaha gue dengan size yang ada. Pertimbangan ini penting. Kayak yang pernah diceritakan deh oleh my dear friend dan mentor gue Muhammad Ismail, CEO dari Zahir di podcast Kasih Solusi, di mana dia cerita masalah penting ya, masalah yang paling common yang dirasakan oleh UMKM itu dari sisi cash flow. Dan ini nyata dan mengerikan. Bisa jadi kita tutup usaha bukan karena nggak ada yang beli produk kita, tapi karena manajemen keuangan yang berantakan dan semau-mau ya. Sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan data keuangan yang akan pengaruhi jalannya bisnis lo. Bisnis lo akan kehilangan arah karena nggak diketahui untung atau rugi ya. Jadi pada intinya yang harus lo lakuin itu lo harus menciptakan sebuah mekanisme dari mulai perencanaan, pengorganisasian sampai ke kontrol dan pengawasannya dari semua aspek yang dengannya bisnis lo jalanin itu sehat, tersistem dan sustain dan berjalan dengan baik dan smooth, atau biasa kita kenal dengan Standard Operation Procedures atau SOP. Orang-orang pada kenal kan SOP, nah ini SOP. Nah setelah lo udah punya Standard Operation Procedures yang baik, gak akan bisa efektif juga kalau gak dijalankan oleh orang-orang yang kompeten atau baik gitu. Nah tim yang terbaik ini disinilah masuk peranan manajemen sumber daya manusia, di mana tujuannya adalah supaya lo dapat memiliki sebuah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja satu perusahaan yang terdiri dari perencanaannya, bagaimana pengangkatan atau perekrutan karyawannya, pemberhentian karyawannya, pengupahan tunjangannya dan lain-lain gimana, penilaian kerjanya dari KPI-nya bagaimana, rewardnya untuk mereka apa, pengembangan karir selanjutnya apa. Karena bukan cuman orang transaksi uang sekian, tapi mereka juga butuh gue mau kemana sih setelah ini, pengembangan karir gue kalau gue stay di perusahaan ini segitu. Terus kita juga harus melakukan pelatihan dan pengembangan ya kan, keselamatan dan kesehatan kerja mereka juga harus dipikirkan gitu kan, leadership dari manajerialnya juga harus dilatih, serta produktivitasnya supaya efisien dalam bekerja. Yang dengannya lo bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja yang jelas ya, efektif, produktif, nyaman dan lain sebagainya, sehingga usaha yang lo miliki bisa berjalan dengan baik. Di Kasih Solusi sendiri Allah karuniakan kemudahan untuk bisa belajar banyak ya kan, tukar pikiran, konsultasi sama seorang mentor yang luar biasa, Masya Allah, sangat expert di bidang tersebut. Di bidang apa namanya? Di bidang human resource. Ya ini kalau lo ikutin program kita di Coach Kasih Solusi sama Coach Rene, lo bisa dapetin tuh banyak ilmu dan insight mengenai pembahasan ini. Nah sekarang gue mau move on. Ketika tadi gue ngomong tentang masalah back end atau supply-nya, sekarang gue mau ngomong tentang sisi creating demand atau dari front end sebuah usaha. Untuk sisi ini lo perlu mendalami ilmu branding, marketing, selling, communication skill. Nah, tugas branding tuh apa? Tugas branding tuh untuk dalam sebuah usaha, dia itu untuk memberitahukan identitas usaha lo. Ngasih tahu ke dunia siapa lo, apa keahlian lo, apa yang lo dagangkan, sehingga masyarakat inget sama lo. Ya enggak? Setelah dia tahu lo siapa, keahlian lo apa, dan lo diingat sebagai apa, lo jalanin aktivitas marketing. Di mana tugasnya marketing adalah membuat tadi market yang udah kenal sama lo tapi dia gak butuh sama lo, mereka jadi butuh sama lo dengan copywriting ajakan, dengan bagaimana lo mengangkat masalah mereka. Setelah lo mengangkat masalah mereka, lo menyadarkan mereka tentang masalah mereka, lalu lo datang dengan solusi yang lo tawarkan. Maksudnya lo kasih tahu kepada mereka, misalnya contohnya lo jualan skincare ya kan, lo kasih tahu tentang bagaimana jerawat mengganggu penampilan lo dan lain sebagainya. Lalu lo datang dengan solusinya nih, skincare ini untuk mengobati jerawat lo tadi supaya kulit lo halus dan lain sebagainya. Benefitnya adalah begini. Nah itu adalah tugasnya marketing. Nah setelah mereka butuh, belum tuh mereka belinya sama lo kan. Mereka udah sadar nih, oh iya tapi banyak kan skincare lain di luar sana. Nah ini tugasnya selling. Tugasnya selling itu adalah untuk lo berikan urgency kepada mereka.
Jadi lu bikin mereka supaya belanjanya sama lo dengan apa? Dengan promo-promo menarik, ya kan? Keterbatasan produk atau jasa gitu kan, atau waktu, ya kan? Siapa cepat dia dapat dan lain sebagainya. Nah, di sini gue alhamdulillah bisa partneran sama mentor branding marketing selling kawan gue sendiri Deriansyah. Lo mungkin udah tahu sendiri dari konten-konten beliau bagaimana dia mengajarkan cara branding, caranya marketing, caranya selling yang bagus dalam dunia digital yang sekarang dikit-dikit di depan muka kita tuh ada iklan yang terus berseliweran. Belum lagi kita bicara pentingnya sebuah komunikasi dengan publik yang sangat dibutuhkan seorang pengusaha untuk presentasikan produknya, untuk presentasi usahanya, berbicara kepada masyarakat, tak bisnisnya dan lain-lain. Karena banyak banget pengusaha mereka stuck di bisnis mereka karena mereka nggak punya speaking skill yang baik, nggak bisa menjelaskan tentang usahanya atau produknya ke masyarakat, nggak bisa melakukan persuasi untuk mengajak yang dibutuhkan banget oleh seorang pengusaha, baik ke internal perusahaan dalam pendelegasian tugas, memotivasi karyawan atau stafnya atau timnya untuk lebih efektif dan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Ini dibutuhkan banget, apalagi ke eksternal untuk mengenalkan produk atau usahanya kepada masyarakat. Jadi gue pernah nyimak di podcast Kai Solusi juga Om Steny Agustaf. Ketika Om Steny datang ke Kai Solusi, dia cerita banyak. Bahkan CEO perusahaan besar kadang nggak bisa public speaking. Mereka nggak percaya diri. Nah sekarang bagaimana lo bisa meyakinkan orang kalau lo nggak yakin sama diri lo sendiri ketika lo mengkomunikasikan usaha atau produk lo kepada mereka. Ketika lo udah baik dalam mengcover supply dengan manajemen operation yang baik, keuangan yang baik, tim yang solid dan produktif, lo punya suatu usaha yang sehat insya Allah. Yang bisa cover demand atau permintaan. Juga lo udah kuasai lewat cara lo berstrategi untuk menciptakan pasar, sehingga permintaan akan produk dan jasa lo itu akan tumbuh dengan rapid. Insya Allah lo akan kebanjiran orderan. Nah ketika lo udah kebanjiran orderan seperti ini, lo akan butuh modal untuk apa? Untuk scale up bisnis lo, untuk membesarkan lagi size perusahaan lo. Dan dengan segala yang gue sebut tadi sebelumnya, lo akan dapat menuangkan semua strategi lo tadi, ya kan? Lo dokumentasikan dan lo berikan track record kepada pemodal, dan di situ pemodal akan lebih trust sama lo. Kenapa? Karena sudah ada track record dan historicalnya, ya kan? Apalagi lo dikenal sebagai orang yang amanah, jujur, bertakwa sama Allah, insya Allah akan lebih mudah bagi lo dan Allah pun akan memudahkan jalan lo. Maka kita harus jalankan bisnis ini tentunya karena Allah dan jangan lupa juga membelanjakan harta yang kita hasilkan dari situ untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gue mau nutup, gue pernah baca tentang seorang CEO besar ditanya oleh seorang jurnalis. Dia bertanya tentang bagaimana lo bisa pimpin perusahaan lo sampai seperti hari ini. Dia jawab, karena gue selalu buat putusan yang tepat. Nah bagaimana caranya lo supaya bisa selalu buat putusan yang tepat? Karena gue punya banyak pengalaman, dia bilang. Bagaimana cara lo menjadikan pengalaman-pengalaman tadi sampai lo bisa selalu tepat dalam membuat keputusan? Dengan belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Jadi intinya lo action, gak apa-apa salah insya Allah, tapi lo belajar terus. Nah gimana kalau seandainya lo gak perlu membuat putusan-putusan salah tersebut dengan cara belajar dari para ahlinya, ya, yang udah melewati berbagai macam putusan-putusan yang salah dan bisa jadi jalan pintas agar lo gak perlu melewati hal yang sama seperti yang mereka lewati. Jadi gue memberikan semangat pada semua teman-teman yang ada di sini. Kelak semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat kelak, yang menjadi kuat secara ekonomi agar dapat membelanjakan harta kita di jalan yang Allah ridhoi, agar bahagia kita di dunia dan akhirat. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.